Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penanganan hasil aquacultur yang diampu oleh Bapak Agung Doni Anggoro. Baik, perkenalkan nama saya adalah Aziz Mustafa Kamil, NIT 582224114658. Baik, penanganan hasil aquacultur. Penanganan hasil aquacultur adalah langkah awal yang dilakukan untuk menjaga kualitas daging ikan agar tetap segar dan tidak rusak dari awal pemanenan atau penangkapan hingga sampai ke konsumen. Selanjutnya ada penggolongan jenis ikan, yaitu yang pertama, ikan dapat digolongkan menurut jenisnya asal atau tempat hidupnya dan berdasarkan kandungan lemaknya. Yang kedua, berdasarkan jenis, ikan digolongkan menjadi ada yang bertulang belakang, ada ikan yang bersirip, atau ikannya tidak bersirip seperti moluska dan krustasea. Berdasarkan tempat hidupnya, ada ikan yang hidup di air tawar, ada ikan yang hidup di air payau dan di air laut. Di sini juga ada golongan ikan air laut yang dibedakan menjadi dua, yaitu ikan pelagik dan demersal. Contoh ikan pelagik yaitu ikan tuna, ikan tongkol, lemuru, dan ikan salmon. Contoh ikan demersal yaitu ada ikan kakap dan ikan hiu. Di sini ada ciri-ciri ikan segar, yaitu yang pertama warna kulit atau sisik cerah cemerlang, kemudian ada sisik yang erat dan kuat, tertutup lendir yang jernih. Kemudian mata cemerlang. Yang keempat ada daging keras, ditekan dengan jari tidak membekas, sayatan dan daging cerah. Kemudian ada insang yang masih warna merah segar sampai merah tua dan tidak berbau. Kemudian ikan yang masih segar biasanya tenggelam dalam air. Di sini ada contoh-contoh seperti kerang, kepiting, udang, dan lobster hidup yang segar. Selanjutnya ada ikan yang tidak segar atau busuk, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, warna kulit, sisik pucat. Yang kedua, sisik mudah lepas dari daging. Yang ketiga, daging kendur. Ketika ditekan akan menimbulkan bekas. Yang keempat, insang sudah berwarna merah pucat atau buram dan menimbulkan bau busuk. Di sini juga ada contoh-contoh kerang, kepiting, dan udang lobster yang sudah tidak segar. Selanjutnya ada prinsip dalam penanganan ikan, yaitu ada 3C dan 1Q, yaitu yang 3C pertama adalah clean atau bersih, yaitu dalam penanganan ikan harus terjaga kebersihannya, entah dari alat atau penanganan dari manusianya, pencucian. Selanjutnya ada careful, yaitu hati-hati dalam penanganan dimulai dari pemanenan, proses penangkapan, serta penanganan ketika pembersihan harus secara hati-hati. Yaitu ada cold can, rantai dingin setelah dibersihkan daging ikan dimasukkan ke dalam box yang sudah diberikan es batu atau dimasukkan ke dalam freezer. Yaitu ada quick, yaitu cepat dan bersih, harus dilakukan secara cepat dan bersih. Selanjutnya ada tahap penanganan ikan yang biasanya ada di tambak atau di keramba jaring apung KJA. Yaitu yang pertama, ikan diangkat dari air, selanjutnya dikeluarkan dari alat tangkap yang biasanya menggunakan jaring trawl. Yang ketiga, lakukan penyiangan. Yang keempat, pencucian dengan air dingin atau air bersih yang standar air minum, tidak mengandung logam, tidak berbau karat,
dan harus berwarna jernih, tidak mengandung bahan kimia tentunya. Yang kelima, menyimpan ikan pada wadah berisi es, yaitu ketika ikan sudah dicuci dengan bersih dalam bagian pencernaan dan insang sudah dibersihkan dengan bersih, kemudian ikan akan disortir sesuai jenis dan mutunya, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan atau berisi es. Lalu ikan disimpan ke dalam fiber yang sudah berisi es. Tahap penanganan pembongkaran ikan, yaitu yang pertama ikan atau udang dibongkar, yang kedua diangkut menuju gudang penyimpanan, yang ketiga menuju pabrik pengolahan. Selanjutnya ada sarana ideal pabrik pengolahan ikan, yaitu yang pertama tersedianya air bersih, yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, pabrik pembuatan es batu. Jadi harus dekat dengan pabrik pembuatan es batu. Yang ketiga ada gudang penyimpanan tentunya. Yang keempat ada katrol. Yang kelima ada meja sortir. Keenam ada keranjang. Dan ketujuh ada alat pengangkutan seperti mobil dan lainnya. Tow truck. Yang kedelapan ada box fiber. Akhirnya di sini ada manfaat ikan. Itu yang pertama menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua di sini ada kandungan protein dapat membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan juga mempertinggi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dan juga memperlancar proses fisiologis dalam tubuh. Bagian-bagian ikan yang dapat dimanfaatkan itu ada daging yang mengandung protein utama berbagai yang biasa diolah berbagai makanan. Yang kedua ada telur mengandung protein dan lemak. Juga bisa diolah berbagai makanan. Yang ketiga ada kepala ikan yang biasanya mengandung protein, lemak, kalsium, mineral yang biasanya dibuat makanan dan tepung ikan. Dan keempat, tulang sirip yang mengandung mineral yang biasanya diolah menjadi makanan, obat-obatan, kosmetik, dan juga tepung ikan dan perekat lem. Ada kulit juga yang mengandung kolagen, ada sisik yang biasa digunakan sebagai hiasan, ada gelembung ikan yang biasa dibuat menjadi kerupuk, ada hati, ada alat pencernaan juga yang bisa digunakan menjadi tepung ikan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai penanganan hasil aquaculture. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekeliruan kata yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.